Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sobahul khair, kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair, Allahu akbar. Let me introduce myself. Ismi Yuswan. Ana min al-madrasah As-Sanawiyah Al-Hukumiyah Al-Qomisa Yogyakarta. Yang terhormat Dewan Juri dan teman-temanku virtual yang saya banggakan, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bikulina alhamdulillahirabbil alamin, kepada zat yang maha pengasih tak pilih kasih, kepada zat yang maha penyayang tak pandang sayang, yang telah memberi nikmatnya tanpa perhitungan. Sholawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keselamatan dan kesejahteraan semoga senantiasa tercurah kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the first and the best man. Seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang perangkul yang tidak pernah memukul, seorang pengajak yang tidak pernah menginjak. Beliau adalah sang kasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Siapakah beliau? Tak lain dan tak bukan Habibina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah virtual dengan judul Membangun Generasi Qur'ani yang Taat dan Amanah. Akhir-akhir ini banyak fenomena yang unik terjadi di masyarakat. Kita baca di koran, kita dengarkan di podcast, kita tonton televisi, bahwa remaja Islam pada saat ini lebih suka menonton sinetron daripada mengikuti kajian. Remaja saat ini lebih suka membaca komik daripada belajar Al-Quran. Dan remaja pada saat ini lebih suka bermain games daripada membantu orang tua. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, lalu bagaimana generasi Qur'ani yang akan datang? Sungguh sangat memprihatinkan. Terlalu. Betul apa tidak, teman-teman? Padahal Allah telah menegaskan untuk kita dapat mencontoh sifat Nabi, di antaranya taat dan amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutus Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Memang Nabi Muhammad adalah tokoh yang paling top, Pak. He is the greatest person. Tokoh yang paling hebat, Bu. He was a perfect person. Seorang manusia yang sempurna, yang menyatakan Nabi Muhammad sebagai tokoh terhebat bukan hasil polling survei, bukan versi quick count, juga bukan versi real count, bukan pula berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun yang menyatakan Nabi Muhammad sebagai tokoh terhebat adalah zat yang maha agung, sang pencipta alam semesta dan seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah telah menegaskan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang maha rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, dan dia sering menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah dasar yang paling utama dalam perintah meneladani Rasulullah, baik dalam perkataan, perbuatan, dan kepribadiannya. Siapa nih teman-teman yang ingin menjadi remaja Islam yang taat dan amanah? Angkat tangan. Belajar dari Rasulullah. Semuanya telah ada pada diri Rasulullah. Maka dalam hadis disebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Namun kita sebagai generasi Qurani belum menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Kita tonton sinetron, kemudian kita tiru pergaulan antara laki-laki dan perempuan, sehingga ajaran orang tua mulai tinggalkan, ajaran guru tidak diikuti. Pada akhirnya kondisi ini melahirkan generasi Qurani yang tidak taat dan amanah. Padahal dalam sirah nabawiyah ada banyak sifat-sifat Nabi yang harus kita pelajari sejak kanak-kanak. Yang pertama, sewaktu kecil Rasul sudah tinggal bapak ibunya wafat, Rasul sudah membantu pamannya dengan mengembala kambing. Maka kita sebagai pengikut Rasulullah harus mau membantu orang tua, jangan sekali-kali mengatakan ah. Yang kedua, sewaktu kecil Rasul tidak pernah berbohong, maka kita jangan sekali-kali berbohong. Dan yang ketiga, sewaktu kecil Rasul selalu menjaga amanahnya, maka kita harus juga menjaga amanah orang lain. Sehingga benar kata pepatah, kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Sewaktu kecil kita sudah berbohong, maka alamat besarnya akan jadi koruptor. Maka dalam Adigium Arab disebutkan, innamal umamu ahlakuma bakiyat fa inhum zahabat ahlakuhum zahabu, yang artinya salah satu galing kaulah badai bisur menawi akhlakipun sae, nanging badai ajur menawi tingkah lakunipun risa. Sebuah umat yang akan jaya jika akhlaknya baik, tapi akan runtuh jika etikanya bobrok. Maka mari teman-temanku sekalian, kita mengikuti ajaran Rasulullah untuk menjadi generasi Qurani yang taat dan amanah. Jika pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Jika lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari. Watu gajah mungkur wonten ing tlatah Wonogiri, menawi lepating atur kula nyuwun agung samudra pangsami. Akhirum ini wabil taufik waridau warinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.